ibaratnya kalau orang kata dunia hidup dan mati lah Kak ya. Ya mungkin hampir 4-5 kali kayaknya. Bahkan ban mobil saya yang kanan belakang itu pecah. Haleluya, puji nama Tuhan, shalom semuanya. Saya menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Sebuah sukacita bila hari ini saya bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudaraku semuanya di dalam program terbaru di YouTube saya, Pastor Thomas Riwu. Apakah nama programnya? Yaitu My Testimony. Haleluya. Kamu pasti ditolong Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan seorang anak muda yang luar biasa, adik rohani, keluarga rohani, apalagi anak rohani. Pokoknya semua yang paling deket-deket deh pokoknya. Karena memang saya sudah lama kenal dengan anak muda yang ganteng ini, yang luar biasa ini. Dan nanti sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari anak muda ini. Dan saya mau katakan bahwa kami berdua sudah divaksin juga 2 kali. Betul. Ya, dan kami juga mengikuti prokes. Dan kami juga sudah antigen dan hasilnya juga negatif. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. ya kita bisa lepas dong. Ya, bisa boleh. lepas dong. Lepas. Oke, nah sekali lagi saya berdoa supaya setiap kita yang mendengarkan kesaksian ini betul-betul mendapatkan berkat. Amin. Pastinya ya. Nah, nggak usah lama-lama lagi deh. Saya mau memperkenalkan langsung ya seorang anak muda yang lihat tuh ganteng gitu ya. Namanya adalah Andika Indra Pratama. Betul sekali. Ya? Betul. Betul. Coba dong, kenalin dikit dong tentang dirimu dong. Iya, shalom semua saudara-saudaraku yang ada dimanapun berada saat ini. Puji Tuhan, yang pertama-tama saya berterima kasih atas sebuah undangan yang luar biasa di program kakak kami terkasih, Pastor Thomas Riwu. Dan saya juga memperkenalkan diri saya. Nama saya lengkapnya Andika Indra Pratama, dan saya tinggal di ibu kota Jakarta, di Jakarta ini. Anak pertama. Sesuai dengan namanya. Berapa bersaudara? Saya dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. 3 bersaudara. Yang nomor 2 laki-laki ya, laki-laki, yang ketiga perempuan. Iya. Okay. Papa asli mana ya? Kalau papa aslinya di Jawa Tengah, Kak. Jawa Tengah. Mama juga sama, satu Mama daerah. Oh, satu sama daerah. ya kita ya. Sama. Iya. Dan papa sekarang masih menjabat ini ya, masih dinas, masih ya, aktif, ya. Di angkatan ya. Iya, betul sekali. Ya, jadi kita sudah sedikit mendengarkan kesaksian ataupun bukan kesaksian, latar belakang daripada Indra dan baru menikah. Betul, baru menikah, puji Tuhan. Baru 2 bulan ya kayaknya. 2 bulan. Mantap sekali. Nah, Oke. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya mendengarkan kesaksian dari Indra ini, saya langsung berkata, wah kamu harus langsung isi kesaksian buat YouTube ini di My Testimony. Kamu pasti ditolong Tuhan. Haleluya. Nah, sebelum kita mendengarkan kesaksian dari Indra, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Wahyu 12 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah mereka. Perhatikan ayat yang ke-11. Dan mereka ini siapa? Kita mengalahkan dia. Dia itu siapa? Iblis. Kita mengalahkan iblis oleh apa? Oleh darah anak domba. Itu yang pertama.
Yang kedua, oleh perkataan kesaksian mereka. Haleluya. Jadi iblis itu dikalahkan selain oleh darah anak domba, dia dikalahkan oleh kesaksian kita, Indra. Luar biasa. Luar biasa ya. Oh, jadi untuk kalahkan iblis nggak perlu cuma ditegeng-tegeng. Iya. Jadi waktu kita bersaksi, iblis dikalahkan. Wah, sampai bunyi. Saking gregetannya ya. Nah, ya jadi saya rindu lewat program ini memotivasi setiap kita untuk kita mau bersaksi. Amin. Kita mau bersaksi, kita melangkah untuk kita bersaksi. Tapi ada juga ayat yang kedua, bagaimana Mazmur 54 ayat yang ke-6, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Luar biasa. Amin. 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 Tuhan itu penolong kita. Iya. Tuhan itu yang menopang kita. Amin. Nah, sekarang kita akan langsung saja nih. Kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Ya, Iya. Indra, kamu profesimu sebagai seorang apa? Profesi saya seorang penerbang, pilot. Pilot ya? Iya. Wah. Iya. Saya baca di Mister asisten pribadi yang ada di internet. Ya, ternyata pekerjaanmu sebagai pilot itu adalah pekerjaan dengan resiko tinggi nomor 1. Iya, iya. Menurut asisten pribadi ya. Di internet ya. Beneran ya. Oke. Itu pekerjaan dengan risiko tinggi nomor Iya. 1 lagi. Iya. Pilot, karena memang bisa dibilang berhadapan dengan maut. Iya, iya. Betul ya? Ya puji Tuhan lah Kak, kalau gitu. Puji Tuhan. Artinya Tuhan luar biasa percayakan itu. Gitu ya. Kamu waktu itu nggak salah ya kamu mau jadi pilot itu? Kalau dibilang nggak salah ya, awalnya memang kita sebagai manusia yang awam Kak ya dengan dunia penerbangan. Pada saat saya mulai menjajaki menjadi seorang penerbang atau pilot itu memang pergumulannya luar biasa lah gitu Kak. Dari awalnya mungkin bahkan orang tua saya sendiri, ibu saya sih yang terutama, itu awalnya kurang setuju kalau saya jadi Karena pilot. mungkin itu juga Iya. risiko tinggi. Iya, karena mungkin sering baca di berita, apa segala macam pemberitaan gitu kan. Sepertinya resikonya, wah ini kalau bisa ada risiko yang bisa dikurangi lah yang lain gitu, pekerjaan yang lain gitu. Betul. Iya. Kalau Gitu. boleh tahu kamu udah berapa lama nih jadi pilot? Kalau saya sendiri saat ini berjalan sudah hampir 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun ya, ya. Sekolah pilot berapa lama sih, Indra? Sekolah pilot dulu 2 tahun Kak, kurang 2 lebih tahun. ya 1 sampai 2 tahun lah dulu. Kalau itu. kayak model-model saya, umur saya gini masih bisa nggak ya? Kayaknya maksimal ya. Ada maksimalnya sih Kak. Berat ya? Bisa-bisa aja sih. Iya, saya sadar. Bisa. Tapi nggak ada panggilan juga. Ada panggilan. Ngeri-ngeri semua. Pekerjaan risiko tinggi. Risiko tinggi. Nah, tapi saya percaya bahwa risiko tinggi itu bukan cuma sekedar keren-kerenan sih. Iya, iya. Memang betul risikonya tinggi. Betul, betul. Ya. Pernah nggak kamu menghadapi diperhadapkan dengan, saya pakai kata ini, maut? Puji Tuhan sampai hari ini yang benar-benar saya merasakan antara ibaratnya kalau orang kata dunia hidup dan mati lah Kak ya. Ya mungkin hampir 4 sampai 5 kali kayaknya. 4-5 kali kamu masih bilang puji Tuhan. Luar biasa ini. Luar biasa ini. Betul. Makanya kita harus dengar kesaksiannya. Benar-benar. Iya. Bisa nggak kamu ceritain tadi? Kamu tadi bilang 4-5 kali. Iya. Wah, kamu coba ceritain deh. Kejadian apa itu yang sampai Yang kamu ini ya. merasa hidupmu tuh betul-betul diperhadapkan dengan Berhadapkan ya. maut ya? Iya. Mungkin saya bisa cerita mungkin garis-garis besarnya Kak ya, yang mungkin saya benar-benar ngerasa ada beberapa hal yang dalam penugasan saya itu sebagai seorang pilot ini memang ada hal-hal yang sangat beresiko, mungkin bisa dibilang hampir fatal lah kejadiannya. Jadi pada suatu hari waktu itu saya terbang. Waktu itu tugasnya itu terbangnya pada saat itu pagi hari Kak, pagi hari ya. Waktu itu dari Jakarta menuju sebuah kota di bagian Sumatera, daerah Sumatera sana. Pagi hari itu memang kondisinya itu cukup baik, cuaca segala macam itu cukup baik. Karena kebiasaan kami sebelum terbang, biasanya seorang air crew atau pilot ini
kita akan mempersiapkan semuanya, baik dokumen, baik secara laporan cuaca bagaimana, dan penumpang yang kita bawa berapa dan lain sebagainya, kondisi pesawat terutama. Itu semua kami sudah cek, kami briefing bersama dengan kru yang lainnya. Nah, saat itu kami berangkat pagi kalau nggak salah sekitar pukul 5 atau pukul 4 pagi. Jadi kami biasanya persiapan kami itu 2 jam sebelumnya kami udah siap. Kalau jam 5 berangkat berarti paling tidak udah persiapan 2 jam sebelumnya, iya. Jam 3. Jam 3, jam 2 kami udah harus ready gitu dari rumah segala macam. Tapi itu memang standarnya udah begitu. Standarnya begitu memang, standarnya begitu. Dan setelah kami tiba di airport, kemudian kami persiapan segala macam. Kami langsung masuk ke pesawat sambil boarding penumpang, proses boarding penumpang. Nah, setelah itu memang pada saat itu kami kalau di air crew atau di cockpit crew itu kami ada pembagian tugas kami memang pada itu. Hari itu kami harus menjalankan 4 rute. 4 rute. Jadi ada beberapa kota yang harus kami lakukan penugasan ke sana, lalu nanti terakhir kembali ke Jakarta, ke asal base kami. Nah, pada saat pagi itu saya dan kapten saya pada situ saya sudah berbicara dengan beliau, ngobrol, diskusi. Yang pertama berangkat siapa ini yang bawa? Jadi yang bawa itu artinya kami ada 2 tugas, pilot monitoring dan pilot flying. Pilot flying itu adalah pilot yang menerbangkan. Monitoring nanti dia tugasnya memonitor dan mungkin berkomunikasi dengan radio pengawas. Memang sudah bagi-bagi tugas. Ada bagi tugasnya, iya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembagi tugasnya. Lalu saat itu saya pagi bilang, mohon izin, kalau berkenan saya terbang duluan menuju rute yang pertama. Saya bilang gitu. Oh yaudah nggak apa-apa, silakan. Katanya. Akhirnya saya persiapan, prepare segala macam, dan saya monitor bahwa kota yang kami tuju itu cuacanya bagus. Sudah dimonitor. Sudah dimonitor. Dengan laporan cuaca yang ada, bahwa cuaca di sana sangat bagus, jarak pandang bagus, tidak ada hujan, sedikit berawan tapi tidak ada yang signifikan lah pada saat itu. Lalu ketika kami lepas landas dari Jakarta menuju kota yang kami tuju, perjalanan lancar, puji Tuhan, nggak ada masalah. Kondisi pesawat juga bagus pada saat itu, Pak. Nah, 1 jam berjalan, memang rutenya kurang lebih 1 jam lebih. Nah, pada saat kami proses melakukan pendekatan ke bandara yang kami tuju, kota yang kami tuju, kami bertugas untuk mengecek kembali atau cross check kembali cuaca yang ada yang kami harus tuju nanti. Kami cek kembali, ternyata masih sama, tidak ada yang berubah. Sama, dalam masih baik cuaca. Masih maintain, tidak ada perubahan yang signifikan. Itu memang harus selalu diupdate. Iya, selalu update. Iya, selalu diupdate. Kita monitor di radio dan lain sebagainya. Dan pada saat pagi itu memang lalu lintas udara tidak terlalu padat, Kak. Jadi kita dalam kondisi yang masih normal lah. Jadi tidak terlalu padat dan tidak terlalu sibuk pada saat itu kegiatan lalu lintas udara. Ketika kami persiapan pendaratan, semua secara teknis pesawat ini sudah dalam kondisi siap untuk mendarat. Kami lakukan semua sesuai dengan SOP, prosedur-prosedur sudah kami lakukan. Dan karena kami yakin, kita udah prepare, udah nggak ada masalah, kita udah siap mendarat, sudah dapat clearance dari bandara yang dituju bahwa kita sudah clear untuk mendarat di landasan yang kami tuju. Nah, jarak pandang pada saat itu cukup baik. Kurang lebih mungkin 7-10 kilo waktu itu jarak pandangnya. Jadi cukup jauh dan baik kan, Kak. Itu bisa terlihat jelas. Pada saat itu kami sudah berada di ketinggian yang cukup rendah untuk karena kami udah siap mendarat kan, Kak. Jadi tiba-tiba dan saya sudah fokus, landasan sudah terlihat, tiba-tiba entah kenapa, karena saya merasa semua kondisi pesawat juga bagus, tidak ada masalah, sistem semua baik. Tiba-tiba pesawat ini berubah atau terdorong, menukik ke bawah tiba-tiba. Jadi dari yang begini dari posisi kami melakukan penurunan itu, tiba-tiba hidung pesawat ini tiba-tiba nukik tanpa kendali, maksudnya tanpa ada perintah dari kami untuk melakukan itu. Biasanya kan kalau mau mendarat itu kan nggak tahu, koreksi saya ya kalau saya salah. Biasanya kan ke belakang dulu kan. Iya, betul. Ini malahan mau mendarat justru hidung pesawat turun ke bawah. Pesawat dulu, dan itu di luar kendali kami. Di luar kendali kami. Wow. Nah, tiba-tiba seperti kita terdorong, mungkin seperti terhempas
mungkin angin kayak waktu itu ada perubahan angin yang signifikan memang. Cuman kami monitor memang tadinya cukup baik, tiba-tiba itu terjadi tanpa di luar ekspektasi kami atau dugaan kami, sehingga tiba-tiba pesawat itu hilang, seperti hilang kendali, turun menukik, dan itu mungkin hanya sekian detik. Saya jelas-jelas melihat itu pandangan saya itu udah ke bawah, lihat semua rumah, tanah, pohon-pohon. Iya, itu Really? iya betul. Itu hanya sekian. Udah deket banget itu. Iya, bisa dibilang. Kira-kira berapa detik itu untuk istilahnya sampai di? Mungkin, kalau saya nggak bisa bilang berapa sekian detik, tapi yang jelas itu hitungan detik. Wow. Itu hitungan detik. Karena kami sudah di ketinggian yang cukup rendah, karena kami sudah siap untuk mendarat. Dan lagi, saya menyebutnya kepala lah. Iya. Kepala pesawat itu yang udah. Iya, menukik. Iya. Wah, itu pasti di belakang pada teriak semua itu. Nah, puji Tuhan waktu itu mungkin saya nggak ngerti ya, mungkin namanya penumpang, karena kami kan nggak bisa lihat ini, tidak terlalu monitor. Mungkin sebagian ada yang sedang tidur, ada yang sedang mungkin istirahat atau apa, karena masih pagi sekali kan Kak. Jadi itu hanya sekian detik, begitu pesawat itu langsung nukik, saya puji Tuhan ya, saya percaya itu bimbingan Roh Kudus juga yang mendorong saya untuk melakukan reaksi yang cepat untuk mengkoreksi. Reaksi yang cepat. Ya. Reaksi yang cepat, sehingga saya bisa men-take over kontrol pesawat itu, saya kembalikan lagi pada posisi yang semula, sebagaimana kita harus melakukan pendaratan. Oke. Tapi jujur mau tanya, waktu itu kalian berdua di dalam kondisi itu, cabin itu, panik juga nggak itu kalian? Pasti ya? Sebenarnya panik. Panik ya? Panik. Kami sempat kaget. Jadi partner saya juga sempat kaget. Sempat bilang apa gitu? Ini kenapa nih? Ini kenapa pesawatnya? Sekian detik itu saya langsung sadar, ini ada yang nggak beres. Saya langsung ambil alih. Saya kembalikan lagi pada posisi yang semula. Puji Tuhan, normal Kak, normal kembali, tidak ada masalah. Akhirnya saya sampai continue, saya bawa sampai landing. Dengan posisi take over itu saya landing. Akhirnya kami berhasil mendarat. Puji Tuhan tidak ada masalah, sehingga kami sampai di parkiran juga. Kami parkir, sudah disiapkan segala tempat. Kami mereview juga kembali, tadi ada apa ya sebenarnya gini. Apa mungkin ada kesalahan sistem segala macam? Ternyata tidak ada. Kami sudah panggil teknisinya segala macam untuk mendiskusikan kejadian tadi. Biasanya kami juga melaporkan itu pada kantor kami. Tadi ada mengalami kejadian ini. Sepertinya setelah kami review, ternyata sepertinya ada fenomena alam yang tak terduga tadi di ujung landasan ketika kami mau mendarat tadi, sehingga ada mungkin ya faktor-faktor alam yang menyebabkan posisi itu terjadi. Akhirnya puji Tuhan waktu itu saya sempat karena shock juga kan Kak, sempat kepikiran, dan saya juga sempat gimana nih ya, soalnya waktu itu masih 3 rute lagi harus saya lakukan dengan pesawat yang sama. 3 rute lagi dengan pesawat yang sama. Wow. Tapi saya percaya memang Tuhan Yesus itu kasih kesempatan, ya ketika kita percaya udah lakukan aja. Wow. Luar biasa. Iya. Jadi waktu setelah pesawat itu berhasil mendarat, kamu langsung melakukan prosedur semua kan? Semua kita lakukan. Dan nggak ada masalah memang. Nggak ada masalah. Karena faktor angin itu tadi. Tapi yang tadi yang luar biasa itu adalah bagaimana kamu bisa tenang, bagaimana kamu langsung ambil tindakan cepat. Dan yang luar biasa tadi saya percaya itu seperti yang Indra tadi sampaikan, itu pertolongan Roh Kudus yang membuat dia bisa tenang sehingga dia bisa mengambil tindakan yang tepat. Karena biasanya kalau kita lagi menghadapi situasi seperti itu, kita lihat loh ya, itu di bawah itu kita udah lihat. Itu hanya hitungan detik bisa menghantam rumah ataupun tanah yang ada di tempat itu. Tapi yang luar biasa justru Indra bisa tenang, dia bisa ambil keputusan yang tepat, dan itu yang luar biasa karena pertolongan Roh Kudus. Amin. Luar biasa. Amin. Nah, aku sempat dengar juga waktu itu kamu sempat cerita juga ya, Indra. Ketika kamu sudah selesai sudah mendarat dan akhirnya sudah selesai, dicek semuanya udah baik. Kan itu masih harus tiga rute lagi ya? Iya, betul. Kalau nggak salah, kamu sempat cerita kamu
sempat datang ke salah satu bagian pesawat itu. Oh iya. Ya, Jadi kamu ngapain tuh di situ kamu? Jadi memang pada situ kan, nah kebetulan setelah sampai di kota tersebut, kami gantian nih Kak, bagi pembagian tugas. Yaudah nanti kamu monitoring ya, saya terbang ke next destination. Nah biasanya monitoring kami bertugas juga ketika kami transit atau sebelum berangkat, kami lakukan pengecekan untuk melakukan walk around namanya. Walk around itu adalah kita mengelilingi seluruh bagian pesawat, mengecek semua part-part bagian-bagian pada pesawat, memastikan semua pada lokasi pada tempatnya, tidak ada yang berubah, tidak ada gangguan-gangguan yang akan mengganggu secara teknis juga. Dan itu memang pilot itu prosedur. yang harus ngecek juga ya? Bukan kru maksudnya Ibu? Ya, teknisi juga pasti akan ngecek, tapi kami juga bertugas. Kalian pilot juga? Ya, kami harus cek karena kami yang bawa gitu kan Kak ya. Akhirnya kami cek pada saat kejadian, saya juga akhirnya begitu saya dibagi monitoring, saya akan turun, saya juga sempat diskusi dengan rekan teknisi kami. Saya bilang tadi saya ngalamin ini Mas, apa ada pengaruh mungkin masalah sistem dan lain-lain. Akhirnya kami juga bantu cek, saya juga sempat lihat di beberapa bagian pesawat, ternyata tidak ada masalah, puji Tuhan nggak ada apapun, maksudnya semua clear. Jadi pesawat ini sangat layak terbang, gitu. Dan yang pada saat itu kami lakukan, nah saya tergerak tuh di situ Kak. Ada sesuatu yang membuat hati saya, memang awalnya tidak tenang. Akhirnya saya berpikir, kalau saya nggak tenang, cuma satu jalannya, nggak ada hal lain yang bisa menenangkan saya selain ya saya berkomunikasi dengan Tuhan. Gitu. Berdoa. Oke. Akhirnya saya datangi waktu itu mesin pesawat lah, yang paling utama kan nyawa kita ini ada di mesin pesawat kan. Saya datangi mesin pesawat. Mungkin orang lain banyak yang lihat saya waktu itu kan. Saya tumpang tangan di mesin itu, saya berdoa. Saya berdoa. Iya, saya bilang sama Tuhan, izinkan kami, beri kami kesempatan selesaikan tugas ini sampai selesai. Beri kami hikmat, beri kami akal, kepandaian agar kami bisa melakukan semua ini dengan profesional gitu. Sesuai dengan kehendak Tuhan lah yang paling utama. Dan kami waktu itu saya minta dalam nama Yesus, Tuhan buka semua rute-rute kami ini dengan cuaca yang baik. Karena saya percaya apapun yang ada di dunia ini ya Engkau yang buat gitu. Saya percaya itu kan Kak. Jadi ya saya minta sama Tuhan langsung gitu kan. Saya percaya itu. Kamu berdoa di mesin pesawat dan orang-orang lihat kamu berdoa. Iya. Ini luar biasa loh Indra. Luar biasa banget karena banyak orang melupakan kata doa itu. Iya. Banyak orang melupakan itu. Dan singkatnya setelah itu kamu terbang lagi. Dan hari itu 3 rute itu semua berjalan. Semua berjalan lancar. Tidak ada masalah. Tidak ada kendala lagi. Iya. Saya tidak ketemu lagi perubahan-perubahan yang seperti awal tadi kami rute pertama dan terakhir. Nah, itu yang luar biasanya Kak. Itu dimana hari saya sebelum saya menikah. Itu berapa hari sebelum kamu menikah? Mungkin 3 hari sebelum saya menikah waktu itu. Saya ingat banget. Itu penerbangan terakhir kamu ambil cuti dong? Iya, sebelum saya waktu itu cuti menikah, kami dapat cuti. Nah, saya sempat terbang juga. Nah, itulah sempat terjadi. Jadi sempat terjadi. Tapi puji Tuhan ya tidak ada kendala yang berarti waktu itu. Memang Tuhan itu kan selalu datang, maksud saya selalu membuat kita ini semakin diasah kan Kak? Semakin diasah, semakin hari kita diasah terus. Iman kita kuat nggak nih kalau Tuhan kasih kondisi kayak gini gitu. Masih percaya nggak sih sama kekuatan Tuhan gitu. Lagi saya sempat dengar ada masalah-masalah pernikahan juga yang maksudnya masalah-masalah persiapan. Persiapan. Kan waktu itu harus menikah di masa pandemi. Tapi mungkin next kita kesaksian itu. Nah, oke. Itu baru satu. Tadi kamu ceritakan ada 3 atau 5 gitu. Iya. Kejadian. Nah, yang satu lagi deh coba tentang profesimu. Profesi ya. Ya. Puji Tuhan lagi Kak. Waktu itu memang ini cerita malah saya waktu itu masih baru-barunya nih jadi pilot nih. Baru-barunya nih jadi pilot. Kita masih anak baru. Kita waktu itu mungkin ya masih baru-baru lulus berapa tahun lah dari pendidikan tuh Kak. Masih mungkin 2 tahun lah. Nggak nyampe 2 tahun malah. Saya baru lulus pendidikan, mau jalan 2 tahun, kami terbang. Nah, seperti itu saya rute pagi juga,
rute jam-jam subuh juga. Kami harus melakukan tugas waktu itu penerbangan menuju Indonesia bagian timur waktu itu. Ya, memang biasanya rata-rata rutenya memang selalu pagi. Gitu. Nah, pada saat itu seperti biasa, seperti yang tadi saya ceritakan, saya kembali ke rutinitas segala macam yang saya lakukan, saya persiapkan. Pada saat itu lagi-lagi saya yang bertugas sebagai pilot flying tadi, yang pertama untuk terbang. Nah, kapten bilang, Ra, kamu siapkan nanti ini kamu terbang duluan nih, nanti gantian kita. Oh siap Cap. Ya namanya kita junior, kami juga masih baru ya, kami siap perintah saja gitu. Apa yang diperintah sama senior kami lakukan dengan baik. Persiapan kami lakukan segala macam. Laporan cuaca semua kami terima dengan baik. Baik dari bandara yang awal kami berangkat hingga bandara yang kami tuju, sepanjang perjalanan berapa kota yang kami lewati, semua baik laporan cuacanya. Ketika kurang lebih perjalanan sudah hampir 2 jam, tiba-tiba saya update informasi cuaca yang kami tuju, kota yang kami tuju ini, ternyata cuacanya berubah Kak. Tiba-tiba berubah jadi buruk cuacanya waktu itu. Jarak pandangnya nggak karu-karuan dan waktu itu hujannya cukup deras. Wah, itu tiba-tiba, ya, itu tiba-tiba. Ngeri. Aku terus terang kalau lagi naik pesawat hujan itu aku perjuangan itu. Aku doa kan. Betul. Nah, terus. Itu terjadi gitu Kak. Waktu itu terjadinya karena waktu itu karena saya baru, mindset kami pilot-pilot baru waktu itu seperti saya. Ya, kalau cuaca dari awal bagus, namanya kita masih pede-pedenya nih Kak ya. Kadang-kadang pede-pedenya. Kadang-kadang kita lupa nih, ternyata kadang-kadang manusia ini ya itu masih mengandalkan pikirannya sendiri, kekuatannya sendiri. Kita kadang-kadang percaya sama ramalan cuaca. Nah, padahal kan alam ini ya semua ciptaan Tuhan kan. Betul. Semua bisa berubah sewaktu-waktu. Betul. Emang itu sudah rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Iya. Pada saat itu ada hal yang saya lengah memang. Saya mungkin ngerasa pasti aman-aman aja, kayaknya nggak ada masalah. Tiba-tiba dihadapkan dengan situasi seperti itu. Yang saya terus terang pada saat itu baru itu juga saya ngalamin cuaca yang cukup buruk memang selama saya baru-baru terbang itu. Ketika kami mau persiapan mendekat, akhirnya kami memutuskan, wah ini jarak pandang nggak masuk kriteria ini untuk kita melakukan pendaratan. Kami diskusi dengan kapten, akhirnya kapten bilang udah kita lakukan holding. Biasanya holding itu sebutan atau enggak kita berputar di satu titik yang sudah ditentukan untuk menunggu perkembangan cuaca hingga membaik, baru kita lanjutkan proses pendaratan. Kami minta izin ke menara pengawal udara untuk melakukan holding tadi. Kami berputar sambil menunggu kondisi membaik. Ternyata tidak disangka-sangka, biasanya 30 menit saja udah membaik. Ternyata itu lebih dari 30 menit Kak. Kami akhirnya berdiskusi, ini kita bawa bahan bakar sekian karena kami sudah persiapkan. Kalau ada apa-apa kita mengalihkan pendaratan di bandara lainnya, alternatif yang kami sudah punya. Ternyata pada saat itu ada pesawat lainnya yang mau mendarat juga. Nah, kebetulan pesawat ini waktu itu sempat mengontak kami bahwa mereka menyatakan bahwa saya siap untuk mendarat karena saya lihat ada perkembangan cuaca yang baik. Kami monitor juga di menara pengawal udara. Oke, ini sudah agak mendingan, cuacanya agak membaik. Cuman waktu itu lagi-lagi karena saya terbang, saya ditanya sama kapten saya, gimana menurutmu? Waktu itu saya berpikir dan saya dalam hati saya juga berdoa, saya minta Tuhan kasih hikmat saya, jangan sampai saya kasih keputusan sembarangan ini. Karena ini akan banyak faktor yang nanti akan beruntun kalau saya salah ambil keputusan. Jadi sebelum kamu ambil keputusan di dalam hati itu kita berdoa. Iya. Saya minta Tuhan kasih hikmat. Waktu itu Tuhan kasih hikmat. Yaudah kita saya bilang, Cap, izin kalau bisa ya sudah Cap, nanti kita coba lakukan proses pendaratan. Kita lihat dulu kalau pesawat yang di depan kita ini bagaimana. Puji Tuhan pesawat itu mendarat nggak? Mendarat. Mereka kasih info, tadi udah cukup baik kok, gini. Akhirnya kita ready untuk mendarat. Akhirnya kami lakukan proses pendaratan. Ketika kami udah mengarah menuju landasan, entah kenapa tiba-tiba jarak pandang yang tadi sudah membaik, tutup lagi Kak. Jarak pandang itu menghilang lagi yang tadi bagus. Itu saya baru pertama lihat fenomena alam ya sedahsyat itu, secepat itu.
proses langsung tertutup, saya juga bingung, loh tadi jarak pandang katanya bagus. Tapi kita sudah masuk kan Kak, udah masuk ke berarti antrian lah. Itu udah masuk nih. Yaudah kita continue lah. Continue. Nah, kami punya prosedur, punya batasan-batasan. Kalau nanti ada kita sudah turun di ketinggian tertentu, pada batasan ketinggian tertentu, tapi landasan tetap tidak terlihat, kami harus lakukan pembatalan pendaratan. Ketika itu kami lakukan terus. Ternyata benar, begitu sampai di minimal ketinggian yang harus kami putuskan, kami mendarat atau tidak, ternyata benar. Landasan itu tidak terlihat sama sekali. Akhirnya itu juga sekian detik, saya harus lakukan prosedur. Tapi saya sudah feeling, karena saya yakin itu ya Roh Kudus juga yang mengingatkan bahwa kamu harus berhati-hati. Kamu harus siap-siap nih. Kalau emang tidak sesuai, ya lakukan dengan prosedur. Jangan melanggar apapun. Akhirnya dengan keputusan kata kapten, runway not in sight atau landasan tidak terlihat. Oke, saya bilang oke, goron, making goron artinya kita batal mendarat, kita naik lagi. Nah, kita naik lagi akhirnya Kak. Puji Tuhan kita naik lagi. Nah, ketika naik, tiba-tiba badai ternyata ada badai di depan kita yang kita harus masuk di situ. Yang kita tidak terdeteksi, awalnya tidak terdeteksi. Tiba-tiba kita masuk, sebuah warning itu di pesawat itu menyala, menunjukkan bahwa kita ada dalam badai itu. Puji Tuhan, saya waktu itu fokus, nggak tahu kenapa Tuhan kayak memberi saya ketenangan gitu. Kayak saya merasa seperti dalam sebuah kelas atau pelajaran emergensi gitu. Tapi puji Tuhan, saya lakukan dengan baik, walaupun saya dengar suara teriakan penumpang itu terdengar jelas. Masuk sampai ke ruangan kokpit kami. Berarti mereka terasa. Karena guncangan itu cukup kuat, luar biasa lah saya bilang. Itu cukup kuat goncangannya. Ada yang teriak, Tuhan Yesus tolonglah, apalah segala macam dan lain sebagainya yang mereka mungkin ada yang berdoa, ada yang teriak segala macam. Wah, itu pasti panik juga itu. Sempat terlintas di telinga saya. Bahkan saya sempat merasa, wah ini akhir dari segalanya nih. Saya sempat berpikir, sekilas itu saya terpikir itu. Ya saya berpikirnya terburuk waktu itu kan. Ya mungkin sempat saya terlintas orang tua saya di rumah segala. Karena itu sekian detik semua berubah. Akhirnya tetap puji Tuhan saya berhasil fokus. Akhirnya kami melakukan holding lagi atau kami menunggu lagi. Jadi setelah kami lihat, ini total kita terbang ini udah hampir 3 jam loh. Ini harusnya lewat ini limitnya apa waktunya ini. Karena bahan bakar kita sudah tipis. Terus saya udah berdiskusi nih. Kita siap-siap ya. Kalau ini masih nggak bagus, kita langsung divert atau pengalihan rute menuju bandara yang alternatif. Kita sudah persiapan. Karena kalau kita alihkan rute, artinya akan ada kesibukan-kesibukan lainnya nih. Karena kita bawa penumpang segala macam. Ini harus kita koordinasikan. Betul. Puji Tuhan, akhirnya saya dalam hati berdoa, Tuhan, jangan kasih saya peralihan ini pendaratan nih. Saya percaya Tuhan jawab dan Tuhan dengar pada saat itu. Yes, amin. Tuhan pasti tolong. Pasti tolong. Haleluya. Kamu pasti ditolong Tuhan. Nah, itu garis besarnya Kak. Yes. Akhirnya Tuhan benar-benar bilang, waktu itu cuaca berubah, baik. Pengawas udara bilang, Anda boleh mendarat. Ini sudah jauh lebih membaik. Saya lihat secara visual, landasan terlihat jelas. Lokasi bandara itu kelihatan. Kayak mendarat, puji Tuhan mendarat di sana. Tapi yang saya tercengang atau kaget itu ketika saya melihat ternyata itu tangga yang biasa buat penumpang naik pesawat itu sudah berterbangan. Sudah terjatuh-jatuh di seputaran area parkir pesawat. Dan itu mungkin baru terjadi karena kami baru selesai mendarat. Mungkin badai reda, kami mendarat. Mungkin udah kayak nggak tahu, mungkin cerita-cerita zaman Nabi Musa kayaknya. Berarti kalau boleh dibilang, koreksi saya kalau saya salah, berarti bandaranya berantakan. Waktu itu saya sempat lihat ada beberapa atap dari bandara itu terlepas. Oh my God. Jadi saya waktu itu saya lihat, Tuhan Yesus, ini ada apa ini? Kok bisa sampai kayak gini? Berarti ini badannya luar biasa kan Kak? Gitu loh. Saya berpikir kalau saya nggak pakai hikmat Tuhan dan mungkin
saya paksakan untuk mendarat. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Wow, ini luar biasa. Ya, bagaimana ketika kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan, maka Tuhan itu nggak akan pernah salah memang. Amin. Dan yang luar biasa adalah waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu dengar doa kita, kan gitu ya. Betul. Luar biasa loh. Amin. Dua kali udah dia diluputkan gitu ya. Wow. Nah, Amin. Tuhan memang punya rencana besar buat kamu. Amin. Betul. Amin. Tuhan punya rencana besar buat kamu. Luar biasa Amin. banget. Jadi ayo ya. Jadi jangan pada malas untuk berdoa. Ayo. Ya kalau kita berdoa pasti kamu pasti ditolong Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Nah, saya juga sempat dengar nih, Indra. Jadi pesawat dilolosin Tuhan nih. Betul. Puji Tuhan. Kalau nggak salah, sempat ada kejadian juga kamu kecelakaan atau apa itu mobil? Iya. Atau gimana? Iya. Coba ceritain singkat, coba. Oh iya Kak, jadi pada saat itu yang kejadian mobil itu waktu itu kejadian sebelum nikah. Waktu itu saya belum nikah. Jadi waktu itu saya waktu itu kalau nggak salah malam itu saya waktu itu keluar makan malam dengan calon istri saya pada saat itu yang sekarang jadi istri saya. Nah biasanya kami memang kalau waktu itu karena masa-masa waktu itu udah mulai peraturan-peraturan pemerintah mulai ketat, sehingga kami harus take away makanan. Nah kebiasaan kami pada saat itu saya selalu bilang, udah parkir di tempat makan itu, nanti saya aja yang turun. Kamu di mobil, saya bilang gitu sama. Juga nggak berkerumun juga. Biar nggak berkerumun, udah cukup saya aja yang turun gitu. Saya bilang sama calon istri saya waktu itu. Terus, nah tapi nggak tahu kenapa pada malam itu kami parkir di satu tempat makan itu, ya posisinya pinggir jalan lah Kak waktu itu. Dan memang itu tempat parkir mobil. Nah memang waktu itu saya bilang sama calon istri saya, kamu mau turun nggak? Terus dia bilang, aku turun aja deh, aku temenin. Oh ya udah nggak apa-apa, yaudah kita turun aja yuk. Aku matiin ya mobilnya ya. Nah, saya matikan mobilnya, saya turun nih Kak, saya jalan nunggu orderan makanan yang kami lagi pesan. Tiba-tiba baru selang mungkin sekian menit lah, hitungan menit saya duduk. Mobil saya ini diam, tidak ada, maksudnya tidak ada posisi salah parkir atau gimana. Dan memang di tempat parkir memang parkir mobil. Tiba-tiba ada mobil melaju dengan kencang dari arah belakang mobil, langsung menghantam lurus mobil saya. Menghantam bagian belakang. Oh. Itu kenceng banget dan maksudnya itu saya tahu itu kecepatan tinggi. Tiba-tiba menghantam tanpa ada tanpa ada reaksi lagi, sempat berhenti tiba-tiba mobil itu maju lagi, mobil yang nabrak itu. Mungkin saya rasa itu orang itu panik mungkin ya. Gitu nabrak mobil itu, mobil saya maju. Nah, kebetulan di depan mobil saya itu ada pohon besar. Mobil saya akhirnya belakang kena, depannya kena juga, hantam pohon. Berarti mobil itu nabrak bagian belakang. Terus dia nggak berhenti, tapi dia mungkin panik, gas, ditancap gas lagi, maju lagi. Nabrak mobil saya. Yang bagian depan nabrak pohon. Ada pohon di depannya. Yang bagian belakang ditabrak itu kerusakannya parah nggak? Ya. Sampai penyok ke dalam setengah gitu berapa? Iya, jadi cukup parah Kak. Jadi yang ditabrak kan bagian bagasi itu Kak. Jadi bagian bagasi itu hampir masuk ke tengah. Hampir masuk ke kursi tengah. Wow. Jadi yang paling parah tuh bagian belakang kanan. Keras. Bahkan ban mobil saya yang kanan belakang itu pecah. Wah, keras. Sampai pecah. Itu keras itu. Terus yang depan? Nah, yang depan kap itu mesin. Ini ya pohon ya. Pohonnya pohonnya lecet gitu kan, karena pohon lecet aja. Mobil saya itu masuk. Bener-bener kap mesin itu bener-bener hampir bagian kirinya itu hampir masuk bener-bener dalam. Dan itu mobil yang nabrak itu sempat keluar dari jalurnya, hampir juga nabrak ada orang yang makan di warung di sebelah kanannya itu. Dan ternyata sempat mungkin agak nyenggol ada orang yang jalan. Nah, pada saat itu reaksi saya awalnya ya secara manusiawi emosi keluar. Saya lari, saya kejar, mobil itu berhenti. Setelah kami tahu pengemudinya, kami lihat turun. Mereka juga untungnya tidak ada luka-luka. Kami minggir. Nah, puji Tuhan lagi saya bersyukur Tuhan kasih saya hikmat di situ.
bagaimana menyelesaikan masalah dalam kondisi pada saat itu, ya itu secara mendadak tanpa ada apa istilahnya, ya kami tidak ada feeling apa-apa sih, ya semua baik-baik saja gitu. Tapi yang buat saya menarik itu adalah keputusan untuk Ella, Iya, ya, itu betul. waktu itu masih jadi pacar, Iya, ya, sekarang iya. udah jadi istri ya. Iya, iya. Waktu itu keputusan itu untuk keluar dari mobil. Itu keputusan yang sangat tepat. Tepat. Karena bukan mungkin ya, saya percaya kalau saya dengar dari kesaksian yang kamu sampaikan, kalau Ella ada di dalam situ. Iya. Wow. Iya. Itu yang paling saya bersyukur sih, Kak. Saya bersyukur. Lain ceritanya itu. Kita lain ceritanya. Karena belakang rusak, Belakang parah, rusak. depan Belakang rusak rusak. parah, Belakang juga rusak. kan waktu luar biasa. Iya. Ini saya percaya bahwa memang pertolongan Tuhan itu selalu ada, Amin. perlindungan Tuhan Yesus juga selalu ada. Nah, tapi Indra, mungkin kita sampai di sesi yang terakhir. Iya. Ya, tapi sebelum kita masuk di sesi terakhir, mungkin ada sedikit pertanyaan saya buat kamu ya. Saya percaya pasti sebelum kamu memulai aktivitasmu, kamu Ya, pasti ya. berdoa, saat teduh, baca Betul, firman, itu betul, kan pasti betul. kamu lakukan kan? Iya. Nah, yang saya juga pengen tanya itu adalah bagaimana peran orang tua. Karena kamu ini beberapa kali nih. Ya, betul. Yang pesawat tadi 2, masih ada 3 lagi sebetulnya. Tapi waktu kita nggak cukup ya. Iya. Mungkin next nanti kita Next ya. kita bisa Nah, cerita. tapi peran orang tua itu bagi kamu seperti apa? Peran orang tua, ya sungguh luar biasa sih, Kak. Sungguh luar biasa karena saya punya kebiasaan ketika saya waktu dulu sebelum menikah juga dari awal saya bekerja sebagai seorang pilot ini. Apapun yang saya lakukan, dimanapun saya bertugas, saya pasti akan komunikasi dengan orang tua. Oke. Saya akan telepon beliau, saya akan minimal saya mungkin chat atau SMS mungkin ke beliau. Ya kita mengabarkan bahwa besok saya akan tugas mah Pak, gitu ke kota ini sekian hari tolong doain ya gitu. Nah, yang paling penting orang tua itu selalu berdoa bahwa proteksi Tuhan itu selalu melekat sama saya. Amin. Dan puji Tuhan memang Tuhan jawab sungguh-sungguh. Jadi Itu terjadi. Doa orang tua. Ya, Iya. bahkan saya sempat juga dengar bagaimana orang tua juga kasih nasihat. Ya. Betul kan ya? Betul. Nah, betul. itu luar biasa sekali Iya. ya. Jadi ada peran pasti peran kamu sebagai seorang anak, Amin. gitu, tapi juga Amin. ada peran orang tua Orang juga tua, yang iya. mendukung kamu dalam doa. Amin. Ya, memang saya kenal dengan mamanya Indra dan juga papanya Indra, saya kenal orang tua Indra saya kenal, dan saya mau katakan memang mamanya Indra ini seorang pendoa. Haleluya. Hatinya itu luar biasa ya. Salam buat mama ya. nanti. Iya, sampaikan Kak. Salam buat papa juga. Iya, Tapi iya. itu tadi luar biasa. Bagaimana selain kamu memulai aktivitas bersama dengan Tuhan, Iya. kamu juga didukung oleh orang tua yang mendoakan Amin. dan memberi nasihat Amin. buat kamu. Nah, Iya. mungkin kita sudah masuk di sesi terakhir, Indra. Iya. Pesan-pesanmu apa kepada setiap jemaat Tuhan yang hari ini mereka mendengarkan kesaksianmu, Iya. bahkan nanti akan terus ada banyak orang Amin, yang amin. mendengarkan. Pesanmu apa kepada mereka? Iya. Mungkin buat saudara-saudara saya dimanapun Anda semua berada, ya puji Tuhan, saya bisa menyaksikan, saya bisa menceritakan sebuah hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Ya, saya berpesan dan menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan, apapun pekerjaan yang kita lakukan, apapun usaha-usaha yang kita lakukan, baik studi kita, sekolah kita, dan yang lain sebagainya, awali semuanya dengan doa. Yes. Baik doa dari diri kita sendiri, dan terutama itu doa dari orang tua kita, Yes. dari orang-orang sekitar kita yang mengasihi kita, saudara-saudara kita. Dan yang berikutnya, ya kita benar-benar percaya bahwa sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan Yesus itu pasti menolong kita. Amin. Tidak akan pernah kita ditinggalkan sendirian, bahkan kita terjatuh, Amin. Tuhan udah pasti mengangkat kita. Jadi kita jangan takut, jangan ragu, karena kita punya Allah yang hidup, kita punya Tuhan yang besar, yang mampu melakukan segala perkara, dan menyelesaikan semuanya,
yang kadang-kadang kita nggak bisa menduga itu. Jadi tetap kuat dalam Tuhan, apapun yang terjadi, nama Yesus harus tetap ditinggikan. Amin. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Indra. Ya, terima kasih Kak Thomas. Terima kasih banyak. Nah, Ya, buat Bapak Ibu Saudaraku semua, saya mengambil satu kesimpulan bahwa setiap kita itu akan mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Tetapi pastikan diri kita selalu membangun budaya berdoa sebelum memulai aktivitas kita. Bersaat teduh jangan lupa, ya. Dan selalu minta dukungan doa dari orang tua. Kalaupun orang tua kita sudah meninggal, mungkin ada orang-orang tua rohani, ada saudara-saudara rohani yang bisa kau mintain tolong untuk mendukung kau dalam doa. Saya sungguh mengajak setiap kita supaya lewat program My Testimony ini, kamu pasti ditolong Tuhan. Setiap kita boleh mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ayo Indra, kita berdoa. Ya. Tuhan, aku menyerahkan Indra dan istrinya dalam tangan-Mu. Engkau terus melindungi Indra, Engkau terus menutup bungkus satu keluarga ini. Biarkan kemanapun Indra ditugaskan, Kau buat dia menjadi berhasil. Engkau mengangkat dia menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Diberkati dia dalam segala hal Tuhan Yesus. Dan biarkan dia semakin kuat di dalam Tuhan. Dia terus mengalami pertolongan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Istrinya pun juga mengalami hal yang sama ya Tuhan. Dan sore hari ini juga, saat ini juga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk setiap umat-Mu. Demi nama Yesus, mereka yang membutuhkan pertolongan, Kau tolong mereka dalam nama Yesus. Mereka yang sedang sakit, Kau sembuhkan mereka. Mereka yang sedang berbeban berat, Tuhan, Kau angkat setiap beban mereka. Dan Kau yang melatih tangan-tangan mereka menjadi tangan-tangan yang terampil untuk berperang ya Tuhan. Aku melepaskan berkat yang terbaik atas setiap umat-Mu. Dan aku berdoa, biarkan setiap umat-Mu diberikan kesadaran untuk terus mau bersaksi. Karena ketika kami bersaksi, kami sedang menghancurkan strategi dan pekerjaan iblis. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung. Dan bagi engkau yang belum subscribe, pastikan kau subscribe channel ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng kalau sudah subscribe. Dan juga share program ini supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya mau katakan yang terakhir kali. Sampai jumpa di dalam program My Testimony yang berikutnya. Kamu pasti ditolong Tuhan. Haleluya.